Oke, salam Merdeka Literasi. Teman kita Rehandi Soleman dari Prodi Matematika akan merefleksikan pembelajaran jarak jauh sepanjang kurang lebih 1 semester di semester Gasal kali ini. Baik, disilakan Rehandi. Salam Merdeka Literasi. Refleksi pembelajaran jarak jauh. Akhir-akhir ini, berbagai negara di dunia sedang mengalami krisis di berbagai aspek akibat dari adanya penyakit yang disebabkan virus dikenal dengan corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Indonesia sendiri, perkembangan pesat mulai terjadi sekitar pertengahan Maret 2020. Seiring dengan semakin tingginya angka kematian corona ini akibat dari pandemi COVID-19, berbagai kebijakan pun dikeluarkan oleh pemerintah sebagai usaha untuk memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya yang dikeluarkan pemerintah ialah dengan menerapkan physical distancing, himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat, menjauhi aktivitas yang dapat mengundang keramaian. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan work from home. Kebijakan ini berisi himbauan kepada masyarakat Indonesia agar dapat menyelesaikan segala bentuk pekerjaannya di rumah. Akibat dari kebijakan ini, buat berbagai sektor mulai terganggu. Salah satunya ialah sektor pendidikan. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Suka duka, sukanya dilihat dari segi waktu dan lokasi. Waktu sangat fleksibel karena perkuliahan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tergantung kesepakatan atau kebijakan kampus mengaturnya. Kedua, para mahasiswa lebih paham teknologi karena dengan dipaksanya mahasiswa memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti e-learning atau aplikasi lain. Itu membuat mahasiswa lebih mengenal dan memperdalam pengetahuan mengenai teknologi atau software yang berkembang saat ini. Dukanya yaitu masalah jaringan yang kadang sangat sulit dijangkau apalagi di wilayah-wilayah yang akses jaringannya memang buruk sekali. Masalah tersebut menyebabkan mahasiswa kesulitan mengikuti kelas dan memahami materi dari dosen. Banyaknya tugas yang diberikan dosen dengan tidak memperhatikan kapasitas mahasiswa dan waktu pengerjaan yang tidak sesuai dengan proporsi tugas yang diberikan. Itu bisa menyebabkan stres dan lelah dalam diri mahasiswa. Karena tugas pada kuliah daring lebih banyak daripada kuliah offline atau tatap muka. Manfaat PJJ. 1. Lebih paham teknologi. Karena adanya tuntutan yang mengharuskan kita untuk mempelajari beberapa teknologi membantu proses pembelajaran, membuat kita lebih paham teknologi yang sebelumnya tidak kita pelajari fungsi dan penggunaannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan. Lebih banyaknya waktu luang yang diberikan dalam kebijakan kuliah daring ini memiliki waktu yang sekedar kita buat diri sendiri yang dilakukan di rumah seperti memasak, desain, fotografi dengan bahan atau peralatan yang seadanya. Ketiga, lebih mandiri. Kuliah daring memaksa kita untuk lebih aktif dan lebih dalam hal mencari bahan materi yang sebelumnya telah dosen berikan sekilas. Keempat, lebih hemat. Hal ini yang begitu besar dampaknya dikarenakan banyak mahasiswa yang merasa keluar kota biasanya kos dan memakan biaya yang cukup lumayan. 5. Lebih mandiri.
kuliah daring memaksa kita untuk lebih aktif dan mandiri dalam hal mencari bahan materi yang sebelumnya telah dosen uraikan. Sisi positif, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai fasilitas seperti platform Zoom, Google Meet, Google Classroom, situs pembelajaran universitas, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas tersebut, mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi satu sama lain, layaknya kuliah secara tatap muka atau offline. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dapat berupa pertemuan tatap muka secara daring, tanya jawab, tes formatif, kuis, dan presentasi. Selain kemudahan interaksi, dosen tetap dapat memberikan materi pembelajaran beserta tugasnya. Mahasiswa pun dapat menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan secara daring, baik melalui interaksi langsung maupun melalui pengiriman pilihan lain yang didapatkan melalui metode kuliah daring adalah pengaturan waktu yang fleksibel, mudah disesuaikan, dan tidak terdapat kendala terkait tempat. Artinya mahasiswa dan dosen dapat melakukan kuliah secara daring tanpa dibatasi tempat dan waktu. Sisi negatif, pembelajaran jarak jauh banyak yang mengalami kurangnya konsentrasi belajar karena faktor dari lingkungan belajarnya yang berzona nyaman seperti di kamar, kos, atau rumah yang menciptakan atmosfer kenyamanan yang cenderung membuat kita lebih memilih untuk bersantai atau tidur, dan kurangnya kondusif keadaan rumah yang membuat kita tidak fokus belajar. Tugas kuliah daring atau online ini melebihi tugas kuliah offline. Dari sistem perkuliahan online ini mengacaukan distribusi nilai yang telah ditetapkan sejak awal pertemuan, sehingga beberapa dosen harus merombak distribusi nilai untuk menyesuaikan keadaan saat ini. Kuliah online ini sangat tergantung pada internet dan kuota. Bila jaringan lambat dan susah sinyal, maka proses perkuliahan akan tertinggal dan terganggu saat melakukan pembelajaran atau perkuliahan daring. Solusi PJJ: berikan fasilitas kepada masyarakat khususnya siswa dan guru agar dapat mengakses informasi melalui media daring dengan mudah. Misalnya memperluas jaringan agar sinyal komunikasi bisa mendekat ke rumah-rumah siswa. Minta Dinas Pendidikan untuk merumuskan kembali metode pembelajaran yang menyenangkan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian memberi bimbingan kepada guru-guru mengenai model pembelajaran yang efektif dilakukan menurut situasinya masing-masing. Memberi arahan kepada pimpinan sekolah tentang bagaimana program PJJ dapat dilakukan secara produktif. Hampir semua sekolah sudah memiliki pengalaman tentang pengembangan program konvensional alias non-PJJ, tetapi miskin pengalaman tentang pengembangan program PJJ. Disinilah arahan pemerintah sangat diperlukan. Setelah kondisi kembali normal atau wabah COVID-19 sudah berakhir, saya harap kita dapat kuliah tatap muka. Adanya perlakuan khusus bagi siswa yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Model pembelajaran daring ini baik digunakan, tetapi perlu ditambahkan dengan model pembelajaran berjaringan. Hal ini dikarenakan jika hanya pembelajaran daring saja, maka kejujuran dan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas diharapkan adanya kedepannya ada model daring yang lebih baik lagi untuk menunjang pembelajaran agar lebih efektif dan efisien yang mampu diterima oleh siswa.
secara baik. Harapannya, pembelajaran daring bisa dijadikan solusi yang baik untuk tujuan belajar di Baik, terima kasih.